Salah HP, gue lagi dingin-dingin, lagi kerja. Tiba-tiba pas mau balik ke mobil ya kan niatnya buru-buru. Lihat nih ya, lihat nih. Bangs, nggak bisa kebuka, nggak ada yang bisa kebuka, nggak ada yang bisa kebuka, nggak ada yang bisa kebuka. Bang, nggak ada yang bisa kebuka. Lihat, kedinginan, gue udah kedinginan. Hah? Satu-satu yang bisa bikin gue anget bukan lu, gue. Nih, sekarang gue lagi pelukan sama mesin mobil biar anget sampai nungguin tukang yang bisa bukain pintu. Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue tentunya Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Oke, jadi gue sekarang mau on the way ngedropin bocah-bocah ini, anjing-anjing ini di rumah mertua. Karena dengan situasi baru gini harus selalu ada yang memperhatikan mereka. Dan juga bensin gua, bos. Nih gue stop dulu, gue mau ngasih tahu kalian, ngasih lihat kalian biar real. Bensin gua bais, bro. Udah nyala, bro. Tuh udah nyala. Kalau kalian enjoy sama video ini tentunya jangan lupa di like. Dan kalau kalian pengen melihat perjalanan gue selama di Amerika, tinggal di Amerika, tips tentang tinggal di LA, di Amerika. Gue udah 16 tahun tinggal di sini. Buset, Richie, stop. Oke, tentunya di subscribe dan loncengnya dinyalain. Jadi setiap kali gue upload video, kalian langsung lihat. Ini kasus anjing baru perlu diajarin. Yaudah, langsung kita jalan ngedropin ini dulu dua. Oke? Let's go, guys. Udah sampai nih. Sekarang kita ngedropin anjing-anjing dulu, bocah-bocah ya. Ini udah di rumah mertua sekarang. Richie wait. Kalau lunas nggak apa-apa. Hai mom. Come on Richie. Wah, oh my goodness. Oh besar. Oke. Tapi sekarang misi kita adalah ke pom bensin. Kita lihat bakal cukup kagak ini bensin ke pom bensin ya. Gue udah ngantri nih sekarang di Costco Gas. Oke, Costco Gas. Costco itu supermarket wholesale. Kalau di Indonesia zaman dulu tuh ada makro, di mana kalian members only. Dan di beberapa lokasinya mereka itu mereka punya pom bensin yang harganya selalu jauh lebih murah daripada market atau pom bensin lainnya. Membershipnya kayak gini. Masukin di sini, bayarnya pakai jam. Pakai ini, nih. Pilih bensin yang mana? Gue yang regular gasolin di sini harganya $4.07 per galon, guys. Oke, sekarang kita galin aja di sini dan kira-kira perkiraannya berapa sampai full. Tambahin lagi, udah penuh, sampai habis. Tanggung $70 lah. 59 set $60. $70. Nah udah $70 selesai, balikin, ada tutup. Nah, kita balik ke mobil. Oke, kita udah selesai isi bensin. Sekarang saatnya kita nguber. Waktu sekarang itu jam 12:16. Oke, berarti sekitar 16 menit telat dari yang gue mau lakuin, karena tadi gue pengen mulai jam 12 tank. Itu oke. Nah, dan gue pengen sharing juga sama kalian. Gara-gara kemarin minggu lalu itu gue sempat mau nguber nggak bisa gara-gara aplikasinya tidak bisa memverifikasi muke gue. Katanya bukan gue dan nggak boleh account sharing. Siapa yang account sharing? Gila, gue nggak account sharing. Dan sekarang gue mau online. Nih, kalian lihat nggak? Disuruh foto lagi. Oke, gue akan coba nih fit in the face in the guide. Oke, gue akan masukin di sini. Senyum. Udah oke, udah verifikasi. Sekarang udah bisa online, itu dia. Oke, sambil nungguin order pertama, kita lihat pemandangan kiri kanan nih. Biasanya kan kalian nggak kelihatan nih jalanannya karena malam. Sekarang lagi siang, yuk kita keluar. Gue tempel di luar ya. Siap-siap. Semoga nggak jatuh HP-nya. Lah, baru ditaruh di luar. Ada order. Oke. Orderan di mana, boy?
Oh di belakang udah lewat tadi. Zinc, Venice. Harus football nih. Ini restoran fancy kayaknya. Oh ada apa namanya? Meja pingpong, seru juga. I have a pickup, where do I go? For who? Juliana. Thank you, you can toss that in there. Thank you so much. Oke guys, ini bagus juga restorannya. Ini ada minumannya. Lihat restorannya bagus. Tempat orang nongkrong. Enak. Ini kalau di Indonesia ini bisa sebat lo di luar. Ini nggak bisa sebat tapi di sini kayaknya. Kali ini rumahnya di gang-gang deket-deket pantai. Oke. Gue udah tinggal 1 menit lagi. Lihat suasananya pergangan di Venice, Los Angeles. Ini gang nih, jalannya kecil-kecil. Dan ini banyak one way. Sini. Oke. Tulisannya kata Juliana meet at door. Jadi kita lihat yuk. Hi there. Alright. Cool, thank you. Hi there. Drink. I think your drink is there. Should be fine. Thank you so much. Thanks for waiting. Yeah. Alright. Bagus guys, lihat tuh. Rumahnya di gang-gang gitu. Nah, lu lihat tuh, kalau ke sana mungkin terang banget ya. Ke sana tuh udah pantai, udah ujungnya LA banget. Ini sambil nungguin order selanjutnya, gua mau makan siang deh. Ya sih. Jadi kita makan nih nasi kuning bersama ayam mentega dan mie goreng tek-tek, mie tek-tek ya. Gue bawa sendok nih, bawa. Baru mau makan, dapat orderan lagi. Ya alhamdulillah, nggak masalah. Cafe, online pickup di situ. Oke, berarti kita kesini. Kali ini orderannya untuk Rachel. Ada minumannya. Ada mesin boba, gokil. Mesin boba, cuy. Hi there, I'm picking up for Rachel. Rachel, how many items? 6. Yes, 6. Nah itu dia. It's got drinks in there. Let's check it out. 1, 2, 3. I think there's like a boba. Yep. Right. Ini makanannya udah siap, tinggal minumannya lagi disiapin di situ. Thank you. Anytime, my man. Have a great day, okay? You as well, man. And then, yeah, they can toss that in there. I think it's better. Okay. Thank you. And you can't change me when we lost it all. Let's go. And we last forever. I'm sorry, I can't be perfect. Oke, kita sekarang nganterin. Bener-bener pantai guys, lihat. Itu udah pantai tuh. No, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dan dia bilang di sini, cuman orangnya nggak ada. Tulisannya padahal meet at door. Jadi orderan kita taruh lagi, taruh bawah sini. Sekarang kita coba telepon customernya. Coba. Yeah, alright. Give me 1 second. Thank you so much. Alright, where's the lobby? Just go straight. Straight, right there? Okay, thank you. Thank you. Alright, so makan udah tinggal di situ. Ini kayaknya. How do I get up? Oke, kamu kebuka pintunya. Thank you so much. Oke. Ya ini kayak buat panti jompo buat orang kaya. Kalau enggak nggak mungkin di pinggir pantai kayak gini. Bagus banget guys, lihat dong pemandangannya. Gila. Oke, order selanjutnya, let's go. Semangan, rangudut, raresep. Piye iku? Wes mangan, rangudut, raresep. Masih menunggu orderan ketiga, belum masuk. Masih menunggu. Kalau masih menunggu itu bahasa Inggrisnya still waiting ya. Still waiting for this one to stop hating. Can't find a good reason. Can't find a to believe in. Hey, let's go. Still waiting my bro and sis. Doain biar dapet. Let's go. Akhirnya setelah menunggu berapa lama kita dapat orderan. Kita accept dulu yuk.
Oke, New York chicken and gyro. Oke, baru pick up makanannya buat si Gabe. Sekarang jam 1.25, jadi harusnya waktunya cukup. Tadi gue udah sempet ngerekam pas ngambil makanan nih, seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Cuman audionya aneh banget, gue nggak jelas banget. Jadi gue mau ngejelasin lagi. Tadi itu prosesnya ngambilnya gue udah di SMS, ngambil dari jendela dan langsung kita jalan. Kayak yang tadi gue bilang, rumahnya cuman 3 menit. Oke, kita ambil orderan. Rumah yang harus di-deliverin tuh gedungnya di situ. Kita ambil orderan nih. Nah, ini orderannya. Kita parkir. Kita antarin deh. Hi, I have a delivery. Thank you so much. Wah, gedung apartemen ada vending machine, guys. Ini juga. Kita coba ya. PH5. PH6, PH7, di PH5 harusnya di sana. Nah ini paling atas. Penthouse biasanya paling atas. PH5 ini dia. Ini PH5. Deliver. Selesai. Oke. Siang, terang bener ya. Silang. Udah selesai. So far berarti udah kurang lebih ya, sekitar sejam. Masukan baru $9.75 ya, di bawah $10 dikit. Oke, gue akan balik lagi ke Cloud Kitchen tadi. Soalnya kayaknya di sana gue bisa dapat orderan jauh lebih banyak kalau siang-siang gini. Walaupun daerah sini juga banyak restoran, kayak gitu bakal ke sana lagi. Oke, let's go. Wow guys, kita dapat sebuah orderan yang gua nggak pernah dapetin sebelumnya, which is dari program Uber namanya Uber Connect, di mana lu tuh ngambil barang apapun, dokumen atau apapun, tapi bukan makanan dan nggak ada penumpangnya. Dan ini orderannya kayaknya bakal jauh, sekitar 30 menit. Which is kalau kita sekarang di West LA itu emang orderannya akan dibawa ke daerah Arcadia. Kalian nggak pernah ke daerah situ, gue nggak pernah bawa juga kalian ke daerah situ. Jadi mungkin kita akan ke sana dan lihat suasananya seperti apa. Dan upahnya juga itu langsung $30 untuk ke sana. 30 menit perjalanan $30. Feeling gue sih akan memakan waktu lebih dari $30. Kenapa? Karena sekarang udah mendekati jam 2 siang dan juga kalau udah jam-jam segini itu kemacetan ke arah east, ke arah timur LA itu udah mulai padat karena itu jam pulang kantor, udah mulai jam pulang kantor, dan perumahan itu rata-rata di timurnya LA. Oke. Guys, jadi seperti yang gue expect, ini barangnya. Oke, ini barangnya akan gue kirim. Gue nggak tahu ini isinya apa, tulisannya branding bla bla bla, gue nggak tahu lah ya. Tidak seperti yang di-expect, karena GPS nih dibilang di sini akan deliverynya itu memakan waktu 58 menit, which is sejam. Wow, lama sekali. Sebenarnya gue nggak terlalu doyan yang jauh-jauh, makanya gue pengen delivery Uber Eats, pengen yang deket-deket aja, walaupun upahnya juga dikit-dikit, tapi at least dikit-dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi yang deket-deket tuh kayak lebih enak. Ini sejam, wadaw. Di daerah Arcadia, bener, di daerah Arcadia waktunya 58 menit. Ini kita sekarang jalan jam 1.50. Oke, jadi kalau sekitar kurang lebih sejam itu nyampe sana jam 3. Wadaw. Oke, ntar gue akan kasih tahu kalian persisnya nyampe jam berapa dan upahnya berapa. Oke, stay tune terus. Nih HP kagak mau nempel lagi ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan jauh guys, road trip sejam. Oh iya, lupa juga distance atau jaraknya itu 30,4 mile. Itu kalau dikilometerin sekitar, ya ada di situ tuh gue taruh tuh. Kita masih jauh banget dari downtown. Ini gue nge-zoom banget aja, 10 times zoom. Tuh downtown di sana. Kita masih jauh dan udah macet. Oke, gue sekarang masih ada sekitar 9 menit lagi, kurang lebih sekitar 4 miles dari destinasi. Gue pengen ngasih kalian sedikit brief
gimana caranya jadi supir Uber. Gue akan buat video secara terpisah, dimana gue akan membahas itu jauh lebih dalam. Cuman kalau dari step-step simple ya, itu tentunya lo harus punya driver's license atau SIM. Oke, dan gue juga akan buat konten terpisah gimana caranya buat driver's license. Yang kedua, lo harus punya mode transportasi, mau itu mobil, sepeda, motor, atau apapun itu, atau even van, terserah. Yang penting kalian harus punya kendaraan. Oke. Terus yang ketiga, kalian tentunya juga selain punya SIM, kalian dari sisi dokumentasi kalian harus punya yang namanya working permit. Kalau kalian bukan warga negara, kalian harus punya working permit. Dari itu juga harus punya namanya social security card. Setelah dokumen itu udah masuk, udah kalian tinggal apply dari aplikasinya, nanti diverifikasi, dan akan ada yang namanya nextnya itu adalah background check. FBI segala macam ngecek kalian backgroundnya, latar belakang, make sure nggak ada tanda-tanda kriminal. Setelah itu clear, itu sekitar makan waktu sekitar sehari atau 2 hari paling lama. Oke. Setelah itu selesai, udah kalian dengan mode transportasi kalian harus melakukan yang namanya inspeksi. Oke, karena Uber akan make sure bahwa mode transportasi kalian itu aman buat lo sebagai pengendara. Dan kalau misalnya kalian mau jadi Uber yang penumpang, itu aman untuk penumpang. Nah, itu tuh ada tuh, nanti kan harus inspeksi. Kalian ada 2 pilihan untuk inspeksinya. Yang pertama adalah kalian ke bengkel yang di-authorize sama Ubernya langsung, atau kalian bisa juga isi online. Jadi ada online itu secara virtual, oke? Dan setiap tahun kalian harus inspeksi lagi, setiap tahun apa setiap 2 tahun gitu. Kalian harus inspeksi mobil, make sure semuanya berfungsi. Nah, yang terakhir itu beberapa bulan lalu gue melakukan inspeksinya lewat virtual. Jadi gue harus nyari bengkel, dan itu bayarnya sekitar $15. Di luar dari itu semua, aplikasi segala macam, isi formulir, semua itu gratis. Yang bayar cuman inspeksi tok, karena mereka melakukan proses itu melewati third party, oke, melewati company lain. Jadi kalian harus bayar secara terpisah. Tapi cuma $15, it's not a big deal. Dari situ kalau semua udah clear, background kalian aman, nggak ada catatan kriminal, mobil aman, semua fitur di mobil itu yang menurut mereka sangat penting itu semua berfungsi, udah kalian bisa langsung online. Wah, daerah Arcadia itu memang benar-benar daerah perumahan yang asri, dan zaman dulunya itu daerah orang-orang bule yang lumayan berduit, yang memang tidak ingin tinggal di kotanya. Jadi daerah ini tuh daerah perumahan suburban. Oke, nih gue mau kasih lihat sama kalian rumah-rumahnya kayak gimana. Yuk, gue putar kameranya, let's go. Set, kok nggak bisa diputar? Nah, bisa kok nggak bisa diputar? Bisa deh. Nah, lihat perumahannya, asri banget guys. Pohon-pohon segala macam, tuh lihat rumah-rumahnya. Dan di ujung sana, di ujung jalan tuh ada pegunungan. Tapi di sini ya kalau panas banget, kalau dingin banget. Dan salah satu kurangnya adalah karena ini nggak di kota, kalau kalian jam kerja itu persis sama kayak orang-orang jam kerja kantor reguler, ya lo berangkat ke kantor itu pasti kena macet, pulang kantor pasti kena macet. Oke, jadi itu adalah salah satu pertimbangannya. Cuma kalau dari sisi rumah-rumahnya, wah enak banget guys. Coba lihat deh. Tuh, lihat. Asik ya. Gue sih suka banget sih kalau daerah Arcadia, rumah-rumahnya gede-gede, ada yang pakai pagar, ada yang enggak, dan memang considerably aman. Sekolah juga bagus, ya kan? Sekolah-sekolahnya, even sekolah negerinya bagus-bagus di sini. Dan sekarang, tadi gue bilang itu dulu daerah orang bule. Oke, karena sekarang demografinya benar-benar mayoritas itu Asia di sini. Oke, entah kenapa, mungkin ada sejarahnya lagi kenapa orang bule akhirnya cabut. Cuma sekarang di sini itu rata-rata orang Asia. Ada lah bule, ada pastinya. Cuman kebanyakan orang Asia. Udah sampai guys. Ini sekarang kita mengantar. Hi there. For David, right? Yeah. Yes, sir. Wow. There you go. Oh, cool. All right. Thank you so much.
Okay. Oh, sorry. The pin. I'm supposed to enter a pin. Oke guys, udah nganter tadi. Itu tuh harus masukin pin number. Tapi kalian udah lihat kan? Itu mode transportasi, transportasi ya? Apa namanya? Tipe delivery yang sedikit berbeda. Nah, kita sekarang ada di Arcadia. Oke. Tuh, daerahnya. Wah. Oke. Weekly summary. Oke guys, jadi dengan delivery itu sekarang gue udah $41 dan 52 sen. Oke. Online itu udah 2 jam dan 43 menit. Aktif itu 1 jam 56 menit. Gue gak terlalu familiar sama daerah Arcadia. Oke. Dan kalau nggak terlalu familiar itu kekurangannya adalah kalau lu kebelet pipis nggak tahu mau kemana. Jadi gue akan mencoba ke tempat-tempat yang kiranya bisa gue datangin untuk kamar mandi. Contohnya adalah CVS atau farmasi atau kayak apotek gitu. Harusnya ada kamar mandi. Kalau enggak di seberang sana ada pom bensin sih. Harus tadi gue ke pom bensin aja, kayaknya lebih pasti ada. Jangan lupa cuci tangan. Oke, sekarang jam 3.11. Kayak yang gue bilang, sekali lagi gue nggak terlalu familiar sama daerahnya. Jadi gue nggak tahu daerah mana yang rame. Mungkin gue akan ke daerah restoran-restoran yang gue tahu yang lumayan enak. Mungkin di situ gue akan dapat orderan, but we'll see. Tapi alternatif satu lagi adalah ya gue merelakan waktu gue akan terbuang dengan cara gue balik ke daerah West LA, which is harusnya kalau arah lawan balik itu tidak semacet itu. Atau enggak mungkin gue bisa ke daerah yang gue lebih familiar, which is daerah yang dulu gue tinggal, which is Koreatown. Cuman gue kurang suka kalau delivery daerah Koreatown. Kenapa? Karena parkirannya susah di perumahan-perumahannya. So we'll see, gue akan muterin dulu daerah yang menurut gue rada rame di sini. Oke, kalau sejam itu udah madesu lah istilahnya ya. Kita kayaknya bakal balik langsung ke WSLE ya, rela-relain nggak ada orderan. Tapi gue akan nyalain terus aplikasinya, siapa tahu lagi on the way balik ke WSLE gue dapat orderan. We never know, mungkin kita akan masuk ke neighborhood atau daerah lain. Oke. Doain aja semoga rame di sini. Arcadia, let's go. Oke guys, ini daerahnya madesu banget, nggak ada orderan sama sekali. Jadi gue telah memutuskan untuk kembali ke daerah West LA deket rumah gue anyway. Dan aplikasi akan terus online. Jadi kalau di tengah jalan gue dapat orderan, gue tetap bisa ngambil. Jadi perjalanan gue ini tidak sia-sia. Tapi kalau nggak ada pun it's okay. At least gue bisa balik deket rumah di daerah yang lebih familiar. Kembali daerah sini, kembali mendapatkan order. Udah dapat SMS, yuk kita ambil. Cuma ambil dulu bro. Oke, ini jendela. Tadi orderannya itu buat Bapak Foster. Oke, ini jendela lagi sih. Ini si delivery robotnya lagi. Oke, Foster. Hi, for Foster. Foster. His name's Foster. Oh, Foster. From Willie Mae. Yeah. Alright, there it is. Thank you. Oke guys, order langsung dapat. Orangnya kagak ngerti tadi gue ngomong Foster. Kagak ngerti. Oke, ini kelihatannya memang masih terang di luar. Cuma sedikit pemberitahuan buat teman-teman. Di Amerika, at least di LA ya, itu kalau udah mulai musim dingin, itu gelapnya jam 5. Jadi ini actually udah mulai sunset jam 4. Jam 5 udah gelap. Oke, kita di tempat yang sama. Nih, nggak percaya. Nah, vending machine yang tadi. Nah, kita
Sama. Sambil nungguin order selanjutnya, karena dekat rumah, gue mampir ke rumah dulu mau pipis dan maybe kita ngambil snack karena ini baru $50, masih ada setengah jalan lagi, gue nggak tahu berapa lama, so we'll see. Oke, kita kembali sudah habis kamar mandi dan buat mie goreng kali ini dan tempat bekal yang sama guys, mie goreng. Udah mau jam makan malam, jadi gue udah keburu lapar, udah kerasa lapar nih. Daripada lapar tengah jalan, ironis banget kan, delivery makanan tapi tukang deliverynya kelaparan. Ya, kembali lagi di second half, di babak kedua. Dan akhirnya tadi gara-gara saking slownya gue memutuskan untuk take a break. Ada temen gue di Jakarta yang ulang tahun, Vira. Jadi gue nelfon dia dan kita have fun, ngobrol hampir sejam. Dan sisanya gue duduk aja relax dan ya bener-bener istirahat. Karena pada saat itu tadi tuh jam 4-an sampai jam 5 tuh udah bener-bener mandek semandek-mandeknya. Dan gak ada gak ada pergerakan sama sekali. Jadi gue mendingan istirahat aja dan lanjutin sekarang. Jadi sekarang ini udah 6:30. Oke, duit masih sama, goal masih sama, $100. Cuman karena ada break ya kan, jadi kita cuman perlu ngejar $50 lagi. Yuk sekarang gue mau ngambil makanan di jendela seperti biasa di Cloud Kitchen. Oke, gue sekitar 2 menit lagi sampai destinasi. Tapi sebelum kita sampai sana, gue mau menjelaskan dulu sama kalian pro dan kontra kalau nguber siang berdasarkan episode kali ini. Dan actually ini mirip-mirip sama pengalaman gue yang sebelum-sebelumnya. Jadi gue bisa berbagi nih. Oke, kita mulai dari pro dulu ya. Kalau dari pro, dari segala sisi, ini gue akan menjelaskan dari sisi pemasukan, timing, kualitas video dan segala macam. Oke, pro, tentunya kalau dari sisi kualitas video akan jauh lebih baik karena siang-siang ada pemandangan. Kalian pun bisa lihat kiri kanan kayak di yang sebelumnya, di video earlier ini kan kalian bisa lihat pemandangan kiri kanan. Kalian bisa lihat gue juga lebih jelas. Di dalam juga mobil lebih kelihatan, pemandangannya lebih asik lah gitu ya. Vibe-nya itu lebih kerasa, LA lebih kerasa. Itu satu. Kedua, buat gue personally pro-nya adalah ketika gue nguber pagi dan gue bisa mencapai goal itu, gue bisa sampai rumah malam. Itu bini gue ada di rumah, gue ada di rumah. Ya nggak sih lo? Walaupun mungkin kalau malam gue sambil ngedit, at least gue di rumah juga. Itu pro kedua. Pro ketiga, lebih nggak terlalu banyak orang aneh kalau siang. Ya, nanti itu gue akan jelaskan di kontra pas malam. Namanya Katya di apartemen 4 nomor 4. Oke, yuk. Dalam situ udah foto. Oke guys, kali ini dapat orderan dari food truck. Dan tadi food truck itu belum mangkal di tempat yang biasanya. Terus gue telepon, dibilang kita baru sampai, tapi orderannya udah siap. Nah ini kita sekarang mau jalan ke food trucknya. Kita lihat apakah food trucknya udah datang apa belum. Udah datang dia. Ini dia. Nah baru nyampe guys nih, food trucknya ada di sini. Semoga suaranya jelas ya, kita di jalan raya banget. Ini baru nyampe banget nih, orang baru pada set up. Nice. Yeah, for one. With the cashier, please. Alright, cool. Ini order udah siap, tinggal diambil doang. Tadi gue udah nelpon. Wah, terang. Wow, nice. Udah kelihatan. Ini food truck guys, makan pinggiran jalan kaki limanya ya. Di sini. Kayak gini. Keren juga ya bisa ngorder untuk food truck. Nah ini ada menu-menunya segala macam. Ya kalian udah biasa lah, apalagi kalau kalian penonton mampir dari M Hidayat. Pick it up for one. Yep.
There you go. Got it. Yeah, thank you. Oke. Thank you, man. Adios. Oke, ordernya udah siap. Kita tinggal delivery dan ini tulisannya 9 menit. Mantap lah. Anjir, ada orang lari, gue kira mau malak. Kampret, kaget gue, hampir gue sikat. Yuk anterin. A few moments later. Kuncian di luar, guys. Gua nggak tahu ini kelihatan apa enggak, kedengeran apa enggak. Cuma gua kalau out gara-gara kuncinya ada di luar dan gua nutup pintu begitu aja. Habis nganterin order, sekarang gua stuck di luar dan gua lagi nunggu teknisi untuk bukain pintu. Masalahnya mobilnya lagi mampus. Guys, ini gue nggak bercanda banget tuh. Tadi kan habis videoin dari dalam ya. Nih lihat dong, beneran ini mobil nyala. Gue udah sempet nge-storyin sama kalian. Ini gue di ujung jalan. Hah? Gimana? Gue nelfon bini gue, suruh tolong ambilin. Tapi lama banget doi juga, ya Allah. Jasa tadi juga belum datang. Gue nggak dapet update. Ini gue masih di sini kedinginan. Ini gue beneran pelukan sama mesin mobil, hub mobil yang bikin gue anget. Kalau enggak ya gue masih mati kedinginan. Ini dingin banget guys. Sekitar 10 derajat. Dingin banget ini. Tapi nggak boleh menyerah. Lo kira gue akan berhenti? Anjir, gue akan berhenti kali. Masih akan lanjut sampai akhir hari nanti. Mulai dari jam 9, jam 11 makan. Ya bismillah ya lah. 2,000 years later. Penyelamat kita malam ini. Akhirnya guys. Oh my god, baby, thank you. Who's in the back? Hi kiddos. Hi Ichi, hi Una. Thanks, bye-bye. Hi. This is why you have wife. Oh, baby. So they can help you. And I can help them. Okay. Thank you. Let's try first. Okay guys. Real moment ya. Nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Gini nggak bisa. Kalau diginiin. Fuck. No, still no. Oh, did they change it? Oh guys, masih nggak bisa juga. Ya bisa. Yes, baby. Yay! Yeah, now take this home. Gila, malam yang sangat fun dan crazy dan gila sih. Akhirnya untung gara-gara ada istri gue, Gail, gue bisa balik ke mobil dan kita bisa lanjut. Lo mikir gue berhenti di sini aja? Enggak, bro. Dan lucunya tadi gue nggak even sempet ngasih lihat kalian ya, si customer itu tadi tuh ngambil orderannya. Nih bisa gue putar kameranya dari mobil itu guys. Dia keluar ngambil orderannya, masuk lagi ke mobil itu guys. Entah dia masih di situ apa enggak. Cuman ya misterius karena gue udah fokus dan gue membalikin badan dan segala macam. Lo ngeliat lah story tadi gue barusan tunjukin. Cuman ini gue di mobil, udah mau jalan lagi, udah mau kerja lagi. Nggak tahu dia kayaknya tinggal daerah sini apa gimana, gue sama sekali nggak tahu. Cuman gue tahu banget dia nggak akan ngelihat episode ini karena dia orang sini dan nggak akan ngerti. Cuman lagi gue mau berterima kasih banget sama lo, seorang customer yang nggak mungkin ngelihat ini. Berterima kasih banget. Kenapa? Dengan kejadian ini ya, dengan funnya segala macam, ada cerita, konten, blablabla, whatever lah ya. Cuman dia ngasih gue tip. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? $10 guys. Orderannya, bayaran itu sebenarnya cuma $3, $4. Tapi gue dapet tip $10. Wow, sangat berarti sekali, sangat membantu. Amat sangat membantu. Oh my god, I wanna thank you so much. Thank you. Gue nggak tahu lo actually tinggal di mana, rumah di mana, apakah lo masih di dalam mobil itu? Gue nggak tahu, but thank you so much. Kita cek yuk, apakah masih ada di mobil situ. Kita cek yuk. Apa dia tinggal di mobil situ? Maybe tinggal di mobil situ. Enggak. Thank you, if you see this, thank you. Nggak tahu dia ngeliat apa enggak. I wanna say thank you.
gue tadi udah say thank you, at least gue udah berusaha ya. Gue literally tadi balik badan dan bye banget udah. Oke guys, kita nggak berhenti sampai sini. Namanya hidup itu yang gue udah bilang sebelumnya, perjuangan. Kadang asik, kadang enggak, kadang seru, kadang nggak seru, kadang rame bisnis, kadang nggak rame. Cuman satu yang bisa bikin lo sukses. Cuman satu yang satu faktor yang lo bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Kita jalan terus apa enggak. Maka dari itu, yuk kita online lagi. Faktor yang yang bisa gua kontrol, gua akan kontrol. Oke, dengan 2 delivery tadi, sekarang totalnya menjadi $82 dan 19 sen. Menanti itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Emang harus disuruh menanti. Ya udahlah. Langsung nyanyi bareng. Anjir, kebelet pipis banget. Aduh, mana dingin banget luar, sumpah dingin banget. Nggak even bercanda. More than you bargained for yet. I've been dying to tell you anything you want. Tadi gue nungguin di Cloud Kitchen, udah ada order masuk. Terus gue udah sign in dan segala macam. Dan gue sampai akhirnya harus cancel gara-gara lama banget. Dan ini udah mau jam 11. Udah malam banget dan gue udah lumayan kerasa capek. Jadi tadi akhirnya untuk pertama kalinya in a long time gue harus nge-cancel order karena gue dapet 2 order ya. Satu lagi dari 7-Eleven, which is gue udah on the way ke sana sekarang. Jadi order yang pertama gue cancel aja, abis sumpah lama banget. Here, 'cause that's just who I am this week. Lie in the grass next to the mausoleum. Udah sendiri gila emang. I'm just a nudge in your bedpost, but you just line in a song. Drop a heart. Oke, ternyata order gue udah ready. Manvel, sebentar nungguin lama. Udah ribet banget dah. Oke, the waiting. Thank you. Ini dia. Orderannya udah siap. Gila, kalian masih ada yang ingat Leto gak sih? Hah? Gokil nih. Apa namanya? Salut. Ya, dibilang kalau kau ingin berhenti, ingat tuh mulai lagi. Tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari sampai nanti, sampai mati. Tetap guys, kalau ingin berhenti jangan lupa untuk mulai lagi. Tetap semangat kayak gua nih. Satu lagi, yuk. Let's go. Semangat. Thank you Leto, udah bikin gue semangat lagi. Let's go Leto. Jangan letoy. Order terakhir, yuk. Rasa itu tak mungkin lagi tersimpan di hati. Bawa aku pulang rindu bersamamu.
Oke, gue akan kasih kalian freestyle. Oke, dari lagu Sewindunya Tulus. Kan biasanya gue ngasih lagu, ini gue ngasih freestyle gue sendiri. Oke, sekarang kita tutup. Sudah seharian gua nguber ini, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dari isi bensin sampai ke kuncian, dibantuin bini sampai akhirnya selesai juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini, karena gua udah 16 tahun tinggal di negeri Paman Sam. Jadi gua mungkin bisa mengasih kalian pengetahuan ataupun tips atau cerita tentang gua selama tinggal di Amerika. Semoga itu bisa membantu kalian untuk yang pengen pindah ke Amerika. Segera aja, jangan tunggu apa lagi. Loncengnya dinyalain, di like juga videonya, biar kalian lihat ini. Dah. Jadi jangan lupa di subscribe ya, buat kalian, dan di share juga buat teman-teman yang pengen ke Amerika. Nama gue Yafi Virus. Be nice to one another. I'll see you next time. Freestyling dikit lagi kali ya. Subscribe ayo ke anak LA. Dah, bye.